Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Rizaldi, NIM 18043083. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas ke-11 dari Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama dari buku Balzan. Pertanyaan pertama yaitu 1. Tentukan sistem pendukung keputusan atau DSS dan sistem pendukung keputusan grup atau GDSS dan jelaskan perannya dalam bisnis. DSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer interaktif yang ditujukan untuk para pembuat keputusan memanfaatkan data dan mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dan pastinya membuat keputusan. Sedangkan GDSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer interaktif yang memfasilitasi pencapaian solusi dari sebuah problem atau masalah yang tidak terstruktur dengan seperangkat membuat keputusan yang bekerjasama sebagai sebuah kelompok. Pertanyaan kedua yaitu tentukan sistem pakar dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pakar adalah program penasihat komputerisasi yang meniru proses penalaran para ahli dan memecahkan masalah yang sulit. Biasanya mereka menyertakan basis pengetahuan yang berisi sebagai pengalaman terakumulasi dan seperangkat untuk aturan menetapkan bisnis pengetahuan ke setiap situasi tertentu. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana sistem manajemen dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang pertama, otomatisasi mengurangi biaya operasional dengan mengkomputerisasi tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Yang kedua, merampingkan yaitu mempersingkat proses bisnis dengan mengurangi jumlah langkah melalui penghapusan langkah-langkah yang tidak perlu. Yang ketiga, ada business process atau BPR, meningkatkan proses dengan perombak alur kerja untuk mencapai faktor penentu keberhasilan perusahaan dan indikator kinerja utama. Pertanyaan keempat yaitu apa itu kecerdasan buatan, apa saja 5 jenis sistem AI, aplikasi AI, apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar. Kecerdasan buatan atau AI yaitu mensimulasi pemikiran dan perilaku manusia, seperti kemampuan untuk penalaran dan belajar. Tujuan utamanya adalah membangun sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Ada 5 jenis sistem AI, yaitu sistem bakar, sistem jaringan saraf, algoritma genetik, dan keempat ada agen cerdas, dan yang terakhir ada realitas virtual. Dari sumber lain, pertanyaan pertama yaitu jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari kebiasaan DSS dan GDS serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa yang bisa saudara ambil? Contoh keputusan DSS yaitu sebuah perusahaan toko mainan online ingin menjual produknya secara internasional, tetapi ingin tahu apakah keputusan untuk menjual produknya secara internasional ini merupakan keputusan yang tepat. Maka DSS akan mengumpulkan dan menganalisis data dan kemudian menyajikan dengan cara yang tepat diinterpretasikan oleh manusia. Kemudian GDSS juga melibatkan manajemen pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control melalui sistem pendukung keputusan kelompok untuk memperbaiki pertemuan kelompok. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan apa yang harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS pada setiap entitas bisnis. Menurut saya tergantung kebutuhan dan perusahaannya sendiri. Perusahaan yang cukup dengan GDSS saja seperti perusahaan jasa, contohnya pada saat perekrutan karyawan. Dalam hasil ini bagian SDM melakukan seleksi agar mendapatkan pegawai yang sesuai, dan selanjutnya mengikuti alur perekrutan mulai dari permintaan kebutuhan karyawan hingga
seleksi calon karyawan. Kemudian pada pertanyaan kasus, pertanyaan pertama, mengapa Eden membutuhkan data dan alat analitik yang lebih baik untuk sumber daya manusia? Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap kebutuhan Eden akan data dan analitik HR yang lebih baik? Eden membutuhkan data dan alat analitik yang lebih baik untuk sumber daya manusia dalam meningkatkan program perekrutan, promosi perekrutan karyawan, dan pengembangan karyawan, sehingga Departemen SDM bisa menganalisis dan karyawan bisa menyalurkan pendapatnya mengenai pengalaman kerja pada perusahaan. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang berkontribusi yaitu Departemen SDM manusia dan portal People Data Central atau PDC yang berbasis cloud. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan kapabilitas intelijensi bisnis dari portal PDC. PDC yang interaktifnya memungkinkan HR dan penggunaan item lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan seperti ini menggunakan data internal dari pihak ketiga. Portal ini melayani 56.000 karyawan dan menyajikan dalam faktor dashboard, grafik, laporan, dan format visual lainnya yang mudah untuk dipahami dan dimanipulasi. Fitur pada kartu skor eksekutif tingkat tinggi mengeksploitasi hubungan antara metrik sumber daya manusia dan hasil bisnis untuk digunakan dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu laporan kantor kartu skor menggunakan hubungan antara perhubungan pelanggan, rasio sewa bersih item, dan biaya total yang terkait dengan tenaga kerja internal dan eksternal. Pertanyaan ketiga yaitu grup mana di perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari alat analisis baru item? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya SDM dengan menerapkan keterampilan analisisnya secara internal untuk mempertajam keputusan tentang cara menyebarkan dan mengembangkan karyawannya sebagai sumber daya strategis. Yang kedua yaitu tim talent insight dengan membantu mereka menggabungkan data dengan data SDM sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana karyawan berpotensi tinggi yang karirnya meningkat dibandingkan dengan karyawan di bagian lain perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.